Selebgram Chandrika Chika penuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Selatan. Ia nampak mendatangi Polres Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 21 April tahun 2022. Lewat YouTube Seleb Oncam News, Kamis, tanggal 21 April tahun 2022. Chika tak datang sendiri. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini terlihat didampingi satu perempuan dan dua laki-laki. Sementara Chika, nampak mengenakan blazer merah muda dengan celana hitam. Kendati demikian, ia memilih diam 1000 bahasa ketika diserbu berbagai pertanyaan. Chika beserta rombongan kompak bungkam dan tak memberikan jawaban sedikitpun. Setelah turun dari mobil, mereka langsung masuk ke dalam Polres untuk menjalani pemeriksaan. Akan tetapi, pihak yang mendampingi Chika berjanji bakal memberikan keterangan setelah diperiksa. "Nanti kita kasih keterangan setelah ini," ujar sosok yang dampingi Chika. Diketahui Chika terseret kasus pengeroyokan dengan tersangka Putra Siregar dan Rico Valentino. Dikutip dari Seleb Oncam News, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, ia berada di lokasi saat pengeroyokan terjadi. Pada pemeriksaan tersebut, sang selebgram masih berstatus sebagai saksi. Dia akan diperiksa sebagai saksi, terang Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ridwan. Dari keterangan saksi sebelumnya yang sudah kita periksa, saat itu Chika ada di TKP, tambahnya. Ridwan mengungkapkan, Chika sempat berada di antara meja Putra Siregar dan korban. Namun ia belum bisa memberikan penjelasan lebih detail terkait kronologi lengkap. Jadi keterangan awal bahwa memang saat itu Chika masih di TKP, kata Ridwan. Sempat berpindah dari meja antara terlapor dan pelapor. Nanti kita periksa lebih detail lagi, rincin lagi, kita sampaikan perkembangannya, tuturnya. Ia menegaskan, hubungan antara Chika dengan korban hanya sebatas pertemanan. Korban yang juga menjadi pelapor turut membenarkan sang selebgram ada di lokasi kejadian. Sama pertemanan, jelas Ridwan. Korban menyampaikan bahwa memang keberadaan Chika ada di situ. Nanti apakah kita perlu pendalaman ke terlapor dan pelapor, imbuhnya. Setelah itu, pihak kepolisian bakal melihat hubungan antara Chika dengan korban dan para tersangka. Kita akan lihat koneksitasnya antara keterangan mereka dengan Chika. Baru kita bisa tahu duduk masalah yang sebenarnya, ungkap Ridwan. Pun soal kemungkinan Chika juga jadi tersangka, Ridwan masih menunggu hasil pemeriksaan. Kita akan lihat rangkaiannya, apakah dia bagian dari permasalahan itu. Maka dari itu akan kita tindak lanjuti, lanjutnya. Pada kesempatan itu, Ridwan mengatakan peristiwa pengeroyokan terjadi di awal Maret tahun 2022, lalu. Namun korban pengeroyokan, Nur Alamsyah, tak langsung membuat laporan polisi. Ia hanya menjalani pemeriksaan sementara seperti visum karena mengalami luka di wajah. Peristiwa ini terjadi di tanggal 2 Maret, kemudian pada saat dilaporkan ke Polsek belum ada laporan polisi. Hanya pemeriksaan sementara berupa visum dan sebagainya, tandas Ridwan. Lanjut, Nur Alamsyah awalnya mengupayakan jalur damai dengan melakukan mediasi. Nah itu tadinya menunggu mediasi, sampai tanggal 16 Maret belum ada mediasi. Akhirnya pelapor melakukan pelaporan di Polres, ucapnya. Ridwan membenarkan, ada pihak yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Sehingga untuk pastikan siapa yang mabuk atau enggak, sudah tidak lagi kita sentuh. Ia sedang mabuk, tapi tidak semua, nah itu belum bisa kita buktikan, beber Ridwan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.